ikhwati fillah, sekarang kita melanjutkan di pembahasan pembatal-pembatal wudhu yang saat ini kita sampai di poin yang ketiga, yaitu pembatal wudhu yang nomor 3. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin. Wa thalithu zawalul aqli ay ghalabati alaihi bisakarin aw maradin aw jununin aw igma'in aw ghairi dhalik. Wa thalithu, dan pembatal wudu yang ketiga yaitu zawalul aqli, yaitu hilangnya akal atau akal yang tertutup atau akal yang hilang ketika seseorang itu tidak sadar disebabkan hilangnya akal, maka dia bisa membatalkan wudunya. Ai ghalabati alaihi, di mana akalnya itu ya tertutupi atau dia tidak sadar, menyebabkan dia tidak sadar diri dikarenakan hilangnya akal. Bisa karin, bisa dengan sebab mabuk karena minum minuman keras, khamr, sehingga dia tidak sadar akalnya hilang, au maradin, atau disebabkan karena sakit tertentu yang bisa menghilangkan akalnya, au jununin, atau dikarenakan sebab dia gila, au igma'in, atau disebabkan karena dia pingsan atau penyakit seperti epilepsi yang menyebabkan dia hilang akal, au ghairi dzalik, atau hal-hal yang semisal yang bisa menghilangkan kesadarannya karena hilang akalnya. Maka ketika hilangnya akal tersebut, orang tersebut tidak sadarkan diri, maka batal wudhu yang telah dilakukannya. Taib. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'u lamsu rajulil mar'ata al-ajnabiyyata, yaitu seorang laki-laki menyentuh atau sentuhan laki-laki terhadap perempuan al-ajnabiyyata, yang asing, bukan mahramnya. Maka ini juga membatalkan wudhu. Yang keempat, yaitu seorang laki-laki atau perempuan sebaliknya ketika menyentuh lawan jenisnya, yaitu menyentuh lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ghairu mahramin, ajnabiyyata maksudnya adalah bukan mahram, ghairu mahram, yang bukan mahramnya. Walau mayyitatan, walaupun yang disentuh itu mayit. Misal laki-laki menyentuh perempuan, perempuannya mayit, itu bukan mahramnya, maka batalah wudunya. Wal muradu birrajuli, adapun maksud laki-laki di sini, wa mraati, dan perempuan, yaitu maksudnya adalah dzakarun wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Orang mayit atau yang sudah meninggal, jadi menyentuh wanita yang bukan mahram, baik hidup maupun mati, atau dia mayit, dia orang sudah, wanita yang sudah meninggal, itu batal wudhu kita. Wal muradu birrajuli, adapun makna ar-rajuli laki-laki, wa mra'ata, dan perempuan, birrajuli wa mra'ati, adapun maksudnya laki-laki yang seperti apa, wa mra'ati, dan wanita yang seperti apa. Ya, rajuli wa mra'ati maksudnya adalah dzakarun wa unsa, ya, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Balagha, yang dia sampai hadda syahwati, yang sudah mencapai titik syahwat. Jadi laki-laki dan perempuan ini bukan sembarang laki-laki perempuan, tapi punya syarat. Syarat yang pertama, dia sudah mencapai hadda syahwati, batas syahwat. Dia sudah mencapai batas syahwat. Urfan, secara urf, secara adat kebiasaan tempat. Adat kebiasaan tempat. Ya, kalau laki-laki dikatakan dia sudah punya syahwat, yaitu ketika dia melihat lawan jenisnya, wanita yang cantik misal, ya, itu zakarnya, alat kelaminnya ya bergerak gitu ya. Dia punya sinyal, itu berarti dia sudah punya syahwat. Dia sudah hadda syahwat. Ya, kalau perempuan biasanya ketika dia melihat lawan jenisnya laki-laki, dia timbul berdebar-debar, atau dia timbul sesuatu yang tidak biasanya. Itu berarti dia sudah masuk ke batas syahwat, dia sudah punya syahwat. Nah, maka yang membatalkan wudhu ketika kita laki-laki misal menyentuh wanita yang bukan mahramnya,
yang sudah pada batas punya syahwat. Wal muradu bil mahram, adapun yang dimaksud mahram, mahram itu apa? Itu wanita man haruma nikahuha, orang yang haram dinikahi, itu mahram. Berarti kalau yang membatalkan wudhu, kita bersentuhan kepada yang bukan wanita yang bukan mahram, berarti orang yang boleh dinikahi. Jadi kalau mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi, seperti ibu kita, anak kita, kemudian cucu kita dan sebagainya. Kalau mahram man haruma nikahuha, orang yang haram dinikahinya, li ajli, disebabkan karena nasabin, baik jalur nasab itu seperti kalau kita laki-laki, ibu kita, anak perempuan kita, kakak adik kita, bibi dari ayah kita, bibi dari ibu kita, itu nasab, jalurnya karena darah, turunan darah. Au radha'in, baik sebabnya li adli radha'in, disebabkan karena susuan. Ya, misal kita menyusu kepada seorang wanita, fulanah misal. Nah, nanti ya fulanah itu jadi mahram kita, ibu susu kita. Nah, kemudian nanti dan mahram-mahram yang berasal dari sebab susuan tadi. Atau musaharah, atau sebabnya musaharah. Musaharah itu pernikahan. Musaharah pernikahan. Sebagaimana misal kita menikah dengan janda, misal bawa anak perempuan, nah itu anaknya mahram kita. Atau kita menikah dengan seorang wanita, ibunya wanita itu mertua wanita kita jadi mahram, itu mahram yang disebabkan karena adanya ikatan pernikahan. Maka mahram-mahram yang mu'abbad yang tadi yang sudah kita sebutkan di awal tadi itu disebut sebagai mahram karena apa? Dia haram kita nikahi. Kalau kita sudah menikahi anaknya sebab pernikahan, misal kita menikahi anak perempuannya, maka ibu dari istri kita itu secara mu'abbad adalah mahram kita. Walaupun kita udah cerai dengan istri kita, ibunya nggak boleh kita nikahi karena mungkin lihat ibunya lebih cantik gitu kan. Ya, anaknya diceraikan, nikahi ibunya tidak boleh karena mertua itu musaharah. Dia sebab musaharah yang mu'abbad, yang dia selamanya. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif ya Imam Abu Suja, min ghairi ha'ilin. Ini syarat yang kedua, tanpa adanya penghalang. Tanpa adanya penghalang. Yukhriju ma law kana hunaka, ya tanpa adanya penghalang ini maksudnya yukhriju ma law kana hunaka, mengeluarkan, mengecualikan seandainya di sana ha'ilun, ada penghalang, misal kain, ada penghalang misal tisu, penghalang misal sarung tangan. Ketika ada penghalang, fala naqdha hina idzin, maka tidak membatalkan wudu. Ya, misal persentuhannya pas habis wudu, pas keluar, ya mungkin di tempat wudu yang laki perempuan campur misal. Ya, kemudian senggolan. Kalau yang senggolan badannya dengan ada penghalang kain atau ada ha'il, ada saternya, maka tidak membatalkan wudu. Maka yang membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit dengan kulit, maka membatalkan wudu. Misal pet-petan bersentuhan kulitnya, nah itu membatalkan wudu. Tapi kalau ada ha'il, ada sarung tangan, ada badan, ada baju, maka tidak membatalkan wudu. Maka syarat yang pertama, yang nyentuh maupun yang disentuh itu laki-laki atau perempuan yang sudah punya syahwat. Ini syarat pertama. Kalau anak kecil yang dia mungkin belum punya syahwat, anak mungkin misal usia 3-4 tahun, anak TK yang dia belum punya syahwat lah, maka bersentuh dengan dia nggak batal wudu kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan tanpa ha'il, tanpa ada penghalang. Tapi ada penghalangnya,
tidak batal. Maka syaratnya harus kulit ketemu kulit. Itu syarat yang keempat. Untuk syarat yang keempat, laki-laki yang bersentuhan dengan perempuan atau perempuan yang bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu dua-duanya batal. Yang disentuh maupun yang menyentuh, dua-duanya batal. Maka wudhu lagi. Pertanyaannya, kalau istri itu mahram atau bukan? Istri antum itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan mahram? Bukan? Bukan mahram berarti boleh dinikahi. Ya, istri itu dinikahi enggak? Dinikahi ya. Istri antum itu bukan mahram. Sehingga dalam kasus ini kalau kita wudhu bersentuhan dengan istri kita, itu batal wudhu kita. Karena istri bukan mahram. Kenapa? Karena istri kita kan dinikahin terus ya. Kita kalau watok, ya nikah itu kan berhubungan badan jima. Ya kita kalau berjima itu ya nikahin istri kita terus. Sehingga istri itu bukan mahram. Karena dia boleh dinikahi kita. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh watok atasnya, tidak boleh berjima dengannya. Itu mahram. Istri termasuk yang membatalkan. Kemudian wal khamis, yang kelima, yang terakhir, wa huwa akhirun nawaqidi. Yang kelima ini adalah akhir. Ya, akhir dari pembatal wudu. Yaitu apa? Masu farjil adamiyyi, yaitu menyentuh farjil adamiyyi, menyentuh kemaluan atau farji anak Adam, atau menyentuh farji atau kemaluan manusia. Bibatinil kafi, dengan kaf telapak tangan bagian dalam, atau batinil kafi itu telapak tangan bagian dalam atau perutnya tangan. Ini tangan nih Pak, ini punya punggung atas, zohir, ya zuhur atau zohir, ada yang batin, ada zohir, ada batin. Ya punggungnya itu yang hitam ini punggung tangan. Ya kalau yang batin yang putih atau yang telapak tangan ini disebut bibatinil kafi, telapak tangan yang batin, yang dalam, yang perutnya ya ini yang putih. Min nafsihi wa ghairihi, dari dirinya sendiri maupun selainnya. Maksudnya apa? Ya dirinya sendiri maksudnya kita pegang farji kita sendiri, itu batal. Atau min ghairihi, atau kita pegang farji orang lain selainnya. Maksudnya apa? Misal anak kita gitu kan, pas kita sudah wudhu, ya anak kita minta dicebokin misal, habis pipis. Karena biasanya pegang kemaluannya, farji anak kita. Nah itu batal. Ya baik kita farji kita sendiri, min nafsihi, au ghairihi, atau farji selainnya yang lain. Dzakaran au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Baik yang dipegang perempuan, kita laki-laki misalnya yang dipegang anak kecil misalnya, contoh anak kecil lah. Itu anak kecil itu laki-laki atau perempuan sama. Atau kita perempuan yang dipegang itu laki-laki atau perempuan itu sama. Tidak laki, tidak perempuan, membatalkan. Saghiron au kabiron, baik yang dipegang itu farjinya anak kecil maupun yang besar, gitu ya. Yang besar, anak kecil maupun besar. Hayyan au maitan, baik yang dipegang itu farjinya hayyan, orang yang hidup, maupun mayit, orang yang sudah meninggal, maka membatalkan wudu. Walafdul adami, adapun lafaz adami atau keturunan Adam, anak cucu Adam atau manusia, sakitun fi ba'di nusakhil matni, sakitun dia hilang ya, di sebagian matan. Ya, fi ba'di nusakhil matan, di sebagian matan Abu Suja yang lain yang ditemukan itu sakitun. Al-adami itu enggak ada. Wa kadza qauluhu wa mashu hilqati duburihi. Begitu juga perkataan dan menyentuh wa mashu, menyentuh hilqati duburihi,
lingkaran, hilqah, halaqah itu lingkaran atau lubang duburihi, duburnya. Jadi baik pegang farjinya maupun memegang lingkaran daging yang melingkar di sekitar ujung lubang dubur itu juga membatalkan puasa. Al-adami yunqilu, yaitu menyentuh lingkaran ujung dubur adami manusia yunqilu. Misal anak kecil kita udah wudu, anak kecilnya BAB, kemudian kita cebokin kan, pegang itu batal wudu kita, wudu lagi. Alal qaulil jadid, berdasarkan qaulul jadid. Nah, kalau disebut qaulul jadid, perkataan atau istihad yang baru ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan punya qaulul jadid dan qaulul qadim. Qaulul qadim istihad Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Kalau qaulul jadid yang di Mesir. Kalau qadim yang lama itu di Irak, yang jadid di Mesir. Karena Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Mesir. Wa ala qadim, adapun berdasarkan istihad Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang qadim ketika di Mesir, di Irak, la yunqidu mashul hilqati, maka tidak membatalkan wudu mashul hilqati, menyentuh lingkaran dubur. Ini kalau pendapat Imam Syafi'i yang qadim ketika di Irak, beliau tidak mengatakan bahwasanya menyentuh lubang dubur itu membatalkan wudhu. Ini pendapat beliau yang qadim, yang lama ketika di Irak. Ketika beliau pindah ke Mesir, ya berfatwa yang baru, qaulu jadid, di fatwa beliau yang baru, di istihad beliau yang baru, di pendapat beliau yang baru, itu menyentuh lingkaran ujung dubur membatalkan wudhu. Termasuk yang dipakai oleh Imam Abu Suja itu qaul jadid, perkataan yang jadid, yang baru. Wal muradu biha, apa maksud hilqah, lingkaran di ujung dubur. Wal muradu biha, maksudnya apa? Yaitu multaqa manfadhi, yaitu tempat bertemunya lubang, maksudnya ujung lubang. Ujung lubang biasanya kalau dubur itu kan ujung lubangnya kayak ada daging seperti itu di ujungnya, lingkaran ujungnya. Wabibatinil kafi, dan maksud dari perut telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan yaitu ar-rahatu, yaitu ar-roha. Roha itu telapak tangan bagian sini, roha. Roha, ini roha. Ya, telapak tangan yang melingkar ini roha. Ma'abutuni asabi'i, dan bagian dalam dari jari-jari. Ya, butuni bagian dalam perut-perut, asabi' jari-jari. Ya. Jadi nyentuhnya pun itu ada syaratnya, yaitu ketika disentuh dengan roha bagian dalam telapak tangan dan dengan bagian dalam jari-jari. Nah, jadi dengan posisi yang dalam sini, baik yang di roha maupun yang di asabi, perut jari-jari. Ya, kalau Syekh kami memberikan ukuran, yaitu ketika telapak tangan kita dua ini ditempel, ya, ditempel seperti ini. Nah, yang menempel satu sama lain, yang kita rasakan menempel, itulah yang disebut dari maksud matan ini seperti itu. Jadi yang dia di dalam, posisi di dalam yang bisa nempel ini. Adapun ujung sini kan nggak nempel. Ya, kalau nyentuhnya pakai ujung sini, misal ujung gini megangnya nggak batal. Kemudian antara jari-jari ini nggak nempel juga. Ya, daerah sini antara jari-jari ini nggak nempel juga. Ya, maka kalau megangnya pakai antara jari-jari ya nggak batal. Yang membatalkan itu yang berada di roha dan butuni asobi yang di depan sini. Kalau megangnya pakai ujung nggak apa-apa. Megangnya pakai di antara dua jari-jari karena dia nggak nempel nggak apa-apa, boleh. Apalagi megangnya pakai dohir, pakai punggung tangan juga boleh. Misal gatel gitu, garuk gitu, pakai punggung, nggak batal. Yang batal ketika dipegang dengan tangan roha atau perut-perut jari depan ini. Yang kalau dobetnya ketika ditempel, yang nempel ini, yang rasa nempel ya depan sini lah, semua depan sini. Nah, ini ketika menyentuh farji baik laki-laki maupun perempuan maupun
menyentuh lingkaran lubang dubur itu membatalkan wudu. Wa kharaja bi batinil kafi, ya keluar atau lawan dari perutnya kafi itu dhahiruha. Dhahiru adalah ini. Ini dhahir. Ini batin, ini dhahir. Maka kalau dia ini membatalkan, kalau megangnya pakai daerah luar sini nggak batalkan. Ya, misal pas gatel dipegangnya pakai ini, nggak batal. Wa harfuhu, atau pakai sisi-sisinya. Sisi itu sini. Sisi. Ya, sisi. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, sisinya. Pegangnya pakai sisinya boleh. Jepit gitu. Nggak batal wudu. Au ru'usu asabi'i. Oh, afan. Ini harfuhu, ini sisi tangan, sisi tangan. Sisi tangan. Wa ru'usu asabi'i, kepala jari. Oh, ini kepalanya. Pakai ujung sini boleh. Jadi yang nggak batalkan wudu ketika pakai belakang atau pakai sisi tangan atau pakai kepala tangan, nyentuhnya nggak batal. Ma'a bainaha, dan antara dua jari-jari. Nah, ini pakai sisi sini juga nggak batal. Ya, ini mau tadi sisi tangan, ini sisi jari-jari atau di antara dua jari. Fala naqdha bidzalika, maka tidak batal ketika menyentuhnya dengan tadi. Yaitu tadi dengan punggungnya atau dengan sisi tangan atau dengan kepala jari atau dengan antara jari-jari. Nggak batal menyentuhnya dengan itu. Yang batal ketika menyentuh dengan depan sama depannya jari. Atau yang kita tempel seperti ini, yang kita nempel itulah yang membatalkan wudu ketika menyentuh farji atau hilqati duburihi, lubang dubur. Ai ba'da tahamuli yasir. Step itu pembatal wudu. Insyaallah nanti untuk wudu kita cukupkan dan sudah selesai.